Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus menopang kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini sebelum kita kembali memulai aktivitas kita mau meneduhkan hati untuk mendengar, merenungkan, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Lewat doa kita mulai perenungan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri, karena kasih setiamu terus kami rasakan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan, sehingga kami menjadi seorang penginjil yang menyatakan keselamatan yang telah Tuhan karyakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu bagi Bapak Ibu yang menyukai K-pop tidak asing dengan lagu ini. Coba tebak, lagu apa itu? Lagu apa itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Wah, tentu bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan menyukai K-pop atau melihat di Instagram, sosial media, YouTube Short misalnya, kita tentu tahu lagu tersebut, betul? Lagu tersebut adalah lagu terbaru dari New Jeans yang berjudul Super Shy. Seakan berkata dirinya memang malu, tapi punya rasa percaya diri untuk menjadikan orang yang paling ia kasihi itu menjadi pasangannya. Dalam liriknya ia berkata, I'm super shy, but wait a minute, tunggu sebentar. While I make you mine, ketika aku membuat kamu menjadi milikku. Make you mine. Jika saja New Jeans lewat lagunya itu sedang mengajar generasi muda untuk yakin, percaya kepada diri sendiri walaupun punya rasa malu, bukankah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu juga mengajak kita untuk tidak menjadi malu, percaya kepada diri sendiri sehingga menjadi seorang penginjil yang efektif. Mari pagi hari ini lihat kembali Roma 1 ayat ke-16. Di sana kita akan temukan apa? Di sana kita akan temukan sebuah tulisan dari seorang rasul kepada jemaat, kepada kita. Di sana kita temukan Roma 1 ayat 16. Di sana kita akan temukan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini? Kita dapat saja berkata bahwa itu kan Paulus, seorang yang bersemangat dalam penginjilan. Itu kan Paulus, seorang yang belum percaya aja udah excellent, udah pinter dalam teologi. Itu kan Paulus, seorang yang punya privilege, punya sebuah kesempatan, punya sebuah kemewahan sebagai warga negara Roma. Wajar rasanya untuk tidak memiliki rasa malu, bahkan dengan berani berkata demikian. Pantaslah Pak, tapi tunggu dulu. Siapa yang gak kenal tindak lakunya sebelum percaya? Ia dikenal sebagai seorang penganiaya jemaat. Namanya, ceritanya, caranya tentu menjadi hal yang menakutkan bagi siapapun di zaman itu. Meskipun namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus, saya yakin ada rasa malu sebagai seorang manusia biasa. Walaupun demikian, Paulus menunjukkan kepada kita bahwa ia tak lagi memikirkan hal itu selain Injil diberitakan. Lihat caranya dari ayat yang pertama, di mana yang kita akan temukan, ia sedang katakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ia sedang menyatakan di hadapan jemaat bahwa ia tidak hidup di masa lalu. Gak hidup dari cap yang manusia berikan kepadanya. Ia tidak hidup dari apa yang manusia katakan. Melainkan Allah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidupnya. Allah itulah yang diberitakan. Kemudian dilanjutkan, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Setelah ia ingat statusnya, ia mau sekarang mengerjakan tugasnya, menyatakan keselamatan. Gak heran di ayat ke-16, ia dengan berani mengatakan bahwa apa yang telah ia pikirkan, apa yang ia akan katakan, apa yang ia lakukan, gak ada yang lain selain memberitakan Kristus yang menyelamatkan kehidupan.
yang gak super shy, yang gak malu, melainkan penuh keyakinan karena masa depannya, karena sekarang ia adalah seorang anak Tuhan yang telah merasakan keselamatan, merasakan cinta, dan mau memberitakan keselamatan yang telah ia rasakan. Saya pikir itulah penginjilan yang efektif, bukan? Dimulai dari sebuah ingatan bahwa kita telah diselamatkan, bahwa kita telah menerima kasih Tuhan. Sehingga kita mau mengerjakan dengan semangat untuk membagikan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Jika demikian, apa yang membuat kita masih ragu untuk tidak memberitakan Injil? Adakah perkara-perkara itu lebih besar dari keselamatan yang telah Tuhan karyakan? Maukah kita mulai langkah kecil dengan kembali mendoakannya, menyapanya, atau mengirimkan satu tulisan ayat yang menjadi kekuatan penghiburan buat mereka? Kita mau lakukan itu karena kita gak malu, karena kita telah merasakan, telah menghidupi kasih yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari lewat doa di pagi hari ini doakan kembali orang-orang yang membutuhkan Injil Kristus. Mari minta Tuhan berikan kita hikmat, berikan kita kekuatan untuk menyatakannya dan memakai kita menjadi seorang penginjil yang efektif. Karena kita hidup dalam ingatan, hidup dalam merasakan, dan di hari ini kita mau menyatakan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Lewat doa, mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan, untuk kemurahan, untuk kasih yang Tuhan telah berikan, yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Pakai kami Tuhan di pagi hari ini untuk menjadi seorang penginjil yang efektif, baik di tengah keluarga kami, baik di tengah persahabatan kami, di tengah dunia kerja kami, hingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Kami nggak malu dengan masa lalu kami. Kami nggak malu untuk menyatakan Injil Tuhan karena kebaikan-Mu, karena Engkau telah menjadi sumber kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk memulai menginjili, untuk mulai menyatakan. Entah Tuhan, baik kami mulai mau mendoakan orang-orang yang kami kasihi. Baik Tuhan, Tuhan tempatkan kami untuk bersabar. Baik untuk kami Tuhan ditempatkan di dunia kerja untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan-keluhan itu. Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan yang begitu mengasihi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi penginjil yang efektif, yang membagikan berita keselamatan yang telah kita rasakan. Soli Deo Gloria.